Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video persiapan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten tahun 2021 bidang astronomi. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas soal seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten atau kota di bidang astronomi pada tahun 2016 dan 2017. Kita langsung saja ke topik pembahasan. Soal pertama ini diambil dari soal seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten atau kota bidang astronomi pada tahun 2016. Sebuah satelit bermasa 150 kg mengorbit sebuah planet XI dengan kecepatan 3 km per sekon. Jika planet tersebut berada pada ketinggian 750 km dari permukaan planet XI yang berdiameter 6.500 km, maka massa planet XI ini adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengasumsikan bahwa orbit satelit tersebut itu berbentuk lingkaran, sehingga didapatlah bahwa gaya sentripetal itu sama dengan gaya gravitasi. Nah, untuk persamaan gaya sentripetal sama dengan massa satelit dikali kecepatan kuadrat dibagi dengan R atau jarak. Untuk persamaan gaya gravitasi itu sama dengan tetapan atau konstanta gravitasi dikali dengan massa planet XI dikali dengan massa satelit dibagi dengan jarak dikuadratkan. Sehingga kecepatan kuadrat itu sama dengan tetapan gravitasi dikali massa planet XI dibagi dengan R. Nah, untuk ms ini kita bisa coret. Nah, untuk R ini kan R kuadrat. Ini R, kalau misalnya R ini pindah ke ruas kanan jadi kali, jadi R per R kuadrat. Sehingga bisa dicoret R kuadrat ini kan sama dengan R kali R. Bisa kita coret satu R-nya sehingga tersisa adalah R. Nah, didapatlah massa planet XI itu sama dengan kecepatan kuadrat dikali R dibagi dengan konstanta atau tetapan gravitasi. Dari soal diketahui bahwasanya massa planet itu sama dengan 150 kg. Kecepatan orbit planet satelit tersebut, ini massa satelit, ini kecepatan orbit satelit itu sama dengan 3 km per sekon. Dengan tinggi satelit itu sama dengan 750 km dan diameter planet 6.500 km. Nah, yang ditanya dari soal adalah massa planet XI atau yang disimbolkan dengan MXI. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah satuan kilometer pada ketinggian, diameter, dan kecepatan menjadi satuan meter. Pertama, tinggi satelit yang awalnya 750 km menjadi 750 dikali 10 pangkat 3 meter. Kemudian kecepatan orbit satelit yang awalnya 3 km per sekon kita ubah menjadi 3000 meter per sekon. Nah, untuk jari-jari planet XI itu merupakan setengah dari diameter, yaitu 1/2 dikali 6.500 km, hasilnya adalah 3.200 km. Nah, apabila diubah ke dalam satuan meter menjadi 3.250 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, setelah didapat data-data ini, kita masukkan ke persamaan yang telah kita dapatkan tadi, di mana massa planet XI itu sama dengan kecepatan orbit satelit dikuadratkan dikali dengan jarak dibagi dengan gravitasi. Nah, untuk jarak ini sendiri merupakan penjumlahan atau hasil penjumlahan dari tinggi satelit dengan jari-jari si planet, yaitu 750 dikali 10 pangkat 3 meter ditambah dengan 3.250 dikali 10 pangkat 3 meter. Sehingga massa planet XI itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 3 dikuadratkan dikali 3.250 dikali 10 pangkat 3 ditambah 750 dikali 10 pangkat 3 meter dibagi dengan tetapan gravitasi yang nilainya 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Sehingga massa planet XI itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 6 dikali 4 dikali 10 pangkat 6. Nah, hasil dari ini 3 kuadrat hasilnya 9 dan 10 pangkat 3 dikuadratkan hasilnya 10 pangkat 6. Dan untuk R ini hasil penjumlahan dari
tinggi satelit dengan jari-jari planet itu adalah 4 kali 10 pangkat 6 dibagi 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Hasil dari operasi ini, yaitu operasi perkalian dan pembagian ini adalah 5,39 dikali 10 pangkat 23 kg. Nah, karena di sini 39 mendekati 4, kita bulatkan saja menjadi 5,4 dikali 10 pangkat 23 kg. Nah, untuk penyelesaian pada soal pertama ini didapatlah nilai atau massa planet XI itu sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat 23 kg. Soal nomor 2. Soal ini diambil dari soal seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten atau kota bidang astronomi tahun 2016 juga, di mana soal tersebut adalah sebuah sensor kamera berbentuk persegi panjang dengan luas sebesar 130 cm persegi. Jika panjang sensor kamera tersebut 7 cm lebih pendek dari 2 kali lebarnya, maka lebarnya adalah. Yang pertama, kita harus mengetahui persamaan luas persegi panjang atau yang disimbolkan dengan L kapital, yaitu sama dengan panjang dikali lebar atau disimbolkan dengan P dikali L. Nah, hubungan panjang dan lebar yang diberikan, yang diketahui lebarnya di soal adalah 130 cm persegi. Sehingga hasil dari panjang kali lebar ini adalah sama dengan 130 cm persegi. Ini sehingga P itu sama dengan 130 cm persegi dikali dengan L. Dikali dengan L. Ini kurang L. Dikali dengan L. Kemudian didapatlah nih hasilnya. Kan di soal disebutkan bahwasanya panjang sensor kamera tersebut 7 cm lebih pendek dari 2 kali lebarnya, sehingga didapat 2L dikurang 7 itu sama dengan P. Nah, 2L 2 kali lebarnya lebih pendek 7 cm dari 2 kali lebarnya. Nah, 2L dikurang, tadi kan didapat bahwa 2L dikurang 7 itu sama dengan P. Nah, kita balik lagi nih, jadi 2L dikurang P sama dengan 7 cm. Maaf, ini dibagi ya, ini dibagi 130 cm dibagi L, karena ini kan kali, kalau pindah ke ruas kanan jadi dibagi. Nah, didapat nih 2L kuadrat dikurang 130 per L itu sama dengan 7. Kenapa di sini bisa jadi 2L kuadrat? Nah, kita ubah dulu. Tadi kan P kan sama dengan 130 cm kuadrat per L, kan? Ini per L. Kita ubah nih, 7 pindah jadi ke ruas kiri. Pindah jadi ke ruas kiri. Ini sebelumnya 2L. Jadikan 2L dikurang 130
30 per L ini yang sebelumnya berada di ruas kanan, kita pindahkan menjadi berada di ruas kiri, sehingga nilainya menjadi negatif, yaitu negatif 7 kan. 2L dikurang 130 per L atau per lebar dikurang 7 itu nilainya adalah 0. Nah, karena di sini kita akan menghilangkan si nilai L pada 130 dibagi L. Kita akan menghilangkan variabel L-nya, sehingga kita harus mengalihkan persamaan ini dengan L. Nah, apabila dikalikan L, 2L dikalikan L itu hasilnya 2L kuadrat. 2L kuadrat. Nah, 130 per L apabila dikalikan L hasilnya akan menjadi 130. Variabelnya akan hilang. Jadi 130. Nah, sedangkan negatif 7 apabila dikalikan dengan L akan menjadi negatif 7L. Negatif 7L nilainya sama dengan 0. Nah, didapat nih persamaannya, yaitu 2L kuadrat dikurang 7L dikurang 130 itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini 0-nya di sebelah sini pindah. Kita lanjut. Nah, untuk mencari nilai L1 ataupun L2 di sini, kita menggunakan ABC, pencarian akar dengan rumus ABC, di mana L1 atau 2 itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Ini untuk yang pertama ini kita cari L1, kita abaikan L2-nya. Nah, untuk yang B ini kita cari L2. Oke, ini kita cari L1, ini kita cari L2. Seterusnya. Nah, untuk yang A ini lebar 1 kita abaikan 2-nya ini ya. Yang kita fokuskan adalah mencari lebar pertamanya, itu sama dengan 7, karena untuk mencari nilai lebarnya ini, nilai lebar 1 atau 2, lebar 1 itu sama dengan 7. Ini kan negatif 7. Apabila dimasukkan ke persamaan, negatif 7 ketemu negatif akan jadi positif. 7 ditambah akar 7 kuadrat hasilnya 49 dikurang dengan negatif dikurang dengan 4 dikali A di sini adalah 2 dikali dengan C di sini adalah negatif 130 dibagi 2A. Karena nilainya 2, maka 2A itu sama dengan 4. Maka sama dengan 7 ditambah akar 49 ditambah 1040 dibagi 4 itu sama dengan 7 ditambah akar 10.089 dibagi 4. Nah, akar 1089 itu adalah 33. Nah, 33 ditambah 7 hasilnya adalah 40. 40 dibagi 4 sama dengan 10 cm. Nah, untuk lebar kedua, karena untuk mencari lebarnya kita harus, karena menggunakan rumus ABC, kita akan mendapatkan 2 akar atau 2 nilai lebarnya. Lebar kedua itu sama dengan 7. Karena yang pertama kita menggunakan plus atau tambah, maka untuk yang kedua kita menggunakan kurang atau minus. 7 dikurang akar 49 dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 130 dibagi 4 sama dengan 7 dikurang akar 40 ditambah 1040. Akar 49 ditambah 1040 dibagi 4 sama dengan 7
dikurang akar 1089 dibagi 4. Nah, akar dari 1089 ini adalah 33. Jadi 7 dikurang 33 hasilnya negatif 26 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah negatif 6,5. Nah, karena karena untuk mendapatkan nilai si lebar ini tidak mungkin bernilai negatif, sehingga lebar persegi panjang atau lebar sensor kamera yang berbentuk persegi panjang tersebut adalah 10 cm, karena lebar suatu benda itu tidak mungkin bernilai negatif, maka penyelesaiannya kita ambil yang bernilai positif, yaitu 10 cm. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dua buah bintang sedang diamati kecerangannya menggunakan CCD. Misalkan kedua bintang itu ialah bintang A dan bintang B. Hasil fotometri menunjukkan bahwa luminositas bintang A 103,4 kali lebih besar daripada bintang B. Namun, jarak bintang A 345 kali lebih jauh daripada bintang B. Apabila magnitudo bintang A sebesar 7, maka maka rasio perbandingan magnitudo bintang A terhadap bintang B adalah, yang dicari adalah rasio perbandingan magnitudo bintang A terhadap bintang B. Nah, untuk mencari perbandingan magnitudo bintang A atau bintang B, di sini kan di persamaan magnitudo bintang A apabila dikurang dengan magnitudo bintang B, itu akan nilainya sama dengan negatif 2,5 log FA dibagi FB atau flux bintang A dibagi flux bintang B. Apabila kita uraikan lagi yang persamaan fluxnya ini, maka didapat magnitudo bintang A dikurang magnitudo bintang B itu sama dengan negatif 2,5 log luminositas bintang A dibagi dengan 4pi diameter bintang A kuadrat dibagi luminositas bintang B per 4pi diameter bintang B kuadrat. Sehingga di sini magnitudo bintang A dikurang magnitudo bintang B sama dengan negatif 2,5 log luminositas bintang A dikali 4pi diameter bintang B kuadrat dibagi luminositas bintang B dikali 4pi diameter bintang A kuadrat. Untuk 4pi-nya ini bisa kita coret karena nilainya sama, sehingga magnitudo bintang A dikurang magnitudo bintang B itu sama dengan negatif 2,5 log luminositas bintang A dikali diameter bintang B kuadrat dibagi luminositas bintang B dikali diameter bintang A kuadrat. Nah, diketahui di sini luminositas bintang A itu sama dengan 103,4 kali LB atau luminositas bintang B, dengan diameter bintang A atau jarak bintang A itu sama dengan 345 kali diameter bintang B, dengan magnitudo bintang A itu sama dengan 7. Maka perbandingan magnitudo bintangnya berapa? Lanjut. Magnitudo bintang A dikurang magnitudo bintang B sama dengan negatif 2,5 log LA luminositas bintang A dikali diameter bintang B kuadrat bagi dengan luminositas bintang B dikali diameter bintang A kuadrat. Kita langsung masukkan data-data yang diketahui ke dalam persamaan. Maka bintang A dikurang bintang B, magnitudo bintang A dikurang magnitudo bintang B sama dengan negatif 2,5 log 103,4 luminositas bintang B dikali diameter bintang B kuadrat dibagi luminositas bintang B dikali 345 dikali diameter bintang B kuadrat. Nah,
Untuk LB dengan DB-nya ini kita bisa coret sehingga menghasilkan 103,4 dibagi 345 kuadrat. Benar. Sehingga magnitudo bintang A dikurang magnitudo bintang B. Nah, hasil dari negatif 2,5 log 103,4 dibagi 345 kuadrat di sini adalah 7,653. Nah, diketahui magnitudo bintang A nilainya 7. Kita langsung masukkan magnitudo bintang A-nya ke dalam persamaan. 7 dikurang magnitudo bintang B itu sama dengan 7,653. Kita pindahkan 7 ini ke ruas kanan sehingga menjadi negatif. Negatif magnitudo bintang B sama dengan 7 dikurang 653 dikurang 7. Hasilnya adalah 0,653. Nah, karena nilai MB-nya di sini negatif, maka kita kalikan dengan negatif. Sehingga magnitudo bintang B itu sama dengan negatif 0,653. Nah, untuk mencari perbandingannya, magnitudo bintang A dibagi magnitudo bintang B itu sama dengan 7 dibagi dengan negatif 0,653. Maka nilai perbandingan magnitudo bintang A dengan bintang B itu sama dengan negatif 10,72. Sekian pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota tahun 2016 dan 2017 kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian pembahasan ataupun bertutur kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya kita dapat berbagi